Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan Budia yang hari ini akan menyampaikan materi tematik tema 5, subtema 2, muatan IPA dan SPDP. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Muatan yang pertama yaitu muatan IPA. Hari ini kita akan membahas tentang pemantulan cahaya. Saat mengenai benda bening, cahaya dapat menembus dan diteruskan seperti pelajaran kita minggu lalu. Seperti percobaan kalian yang menyinari lampu gelas bening menggunakan senter. Itu kan menggunakan benda bening ya, dapat menembus. Namun, jika cahaya mengenai benda gelap, cahaya akan dipantulkan kembali. Nah, kalau bendanya gelap, maka cahaya akan dipantulkan. Nah, pemantulan cahaya dari suatu benda masuk ke dalam mata sehingga kita dapat melihat benda tersebut. Nah, berikut macam-macam pemantulan cahaya. Yang pertama ada pemantulan cahaya teratur. Pemantulan cahaya teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata, contohnya cermin datar dan permukaan air yang tenang. Nah, ini merupakan proses pemantulan cahaya secara teratur, dan yang sebelah kanan merupakan contoh dari pemantulan cahaya teratur. Nih, ini anak ini sedang bercermin di cermin datar. Selanjutnya yang kedua ada pemantulan cahaya tidak teratur. Pemantulan cahaya tidak teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan tidak rata. Contohnya permukaan jalan yang berbatu. Berikut contoh proses pemantulan cahaya yang tidak teratur. Dia berantakan ya, tidak teratur. Cahaya datang dan cahaya perginya tidak teratur. Selanjutnya alat optik. Apa itu alat optik? Alat optik merupakan alat-alat yang dimanfaatkan sifat cahaya. Berikut beberapa contoh dari alat optik. Yang pertama ada lup. Lup terbuat dari lensa cembung. Lup dapat membantu kita melihat benda-benda berukuran kecil. Misalnya tulisan di buku, akan tetapi perbesarannya yang dilakukan lup terbatas. Dalam memperbesar suatu benda, lup menerapkan salah satu sifat cahaya yaitu dapat dibiaskan. Nah, berikut contoh lup. Nah, contoh lup nih. Yang pertama ada lensa cembung. Lensa cembung tuh yang ini nih, lensa cembung. Kepala bingkai yang di pinggirnya lensa, lalu skru pengendali dan tangkai lup. Tangkai lup biasanya untuk kita memudahkan untuk memegangnya. Lup ini biasa disebut juga kaca pembesar. Lalu yang kedua, kacamata. Lensa pada kacamata terbuat dari lensa cekung atau cembung. Salah satu sifat lensa adalah dapat membelokkan cahaya. Cahaya dari luar menumbuk lensa yang bening lalu dibelokkan ke retina mata sehingga kita bisa melihat benda dengan lebih jelas. Seperti ini contoh kacamata. Kacamata sudah biasa ya. Teman-teman kita juga beberapa ada yang menggunakan kacamata. Ada gagangnya. Di sini tempat lensanya. Lensanya tergantung bisa cekung atau cembung. Di sini ada bingkainya. Di sini ada tempat untuk nosepadnya di hidung. Lalu, alat optik yang ketiga ada mikroskop. Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda kecil tak kasat mata, misalnya bakteri dan jamur.
Mikroskop dapat memperbesar bayangan sampai 1000 kali sehingga kita dapat melihat benda yang kecil dengan jelas. Berikut contoh mikroskop. Biasanya dia tidak bisa ditemukan di sembarang tempat ya, mikroskop ini. Nah, sudah selesai pembelajaran IPA-nya, sekarang kita lanjut ke muatan SBDP. Tempo adalah cepat atau lambatnya lagu saat dinyanyikan. Tempo suatu lagu ditentukan oleh ketukan dari tiap nada. Nah, yang pertama akan dijelaskan adalah ketukan pada notasi angka. Pada notasi angka, ketukan diketahui dari jumlah titik-titik yang ada di belakang angka. Nih, untuk nada setengah ketuk, untuk nada satu ketuk, dan untuk nada dua ketuk. Nah, dua ketuk nih di sini. Di sini nada. Lalu ada titiknya. Itu berarti menunjukkan dia dua ketuk, tuk, tuk. Ya. Untuk nada yang ketiga, untuk nada tiga ketuk, berarti jumlah titiknya ada 2. Untuk nada 4 ketuk, di belakang nada ada 3 buah titik. Jadi titiknya itu ditentukan. Jadi jumlah ketukan itu diketahui dari jumlah titik-titik yang ada di belakang angka nadanya. Ini angka nadanya ada di sini. Selanjutnya, pada notasi balok. Pada notasi balok, ketukan diketahui dari bentuk dan warna bulatan dari notasi baloknya. Perhatikan ketukan nada berikut. Yang pertama, ada nada satu ketuk. Nada satu ketuk ini bulatannya berwarna hitam, ada garisnya. Untuk nada setengah ketuk, dia bulatan berwarna hitam, ada garis, tapi dia ada seperti benderanya. Untuk nada dua ketuk, dia tidak full berwarna hitam dan ada garisnya. Untuk nada 4 ketuk, dia hanya bulatan saja. Ada warna hitam sedikit di pinggir-pinggirannya. Seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Pembelajaran kita sudah selesai pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung jawab Ibu Dia. Mari sama-sama kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.